Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai lanjutan pembahasan kita tentang network programming. Sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai pemrograman atau source code dasar tentang network programming. Kali ini kita akan menuju tingkat yang sedikit lebih tinggi dari pembahasan kita yang sebelumnya. Kali ini saya akan menampilkan dua buah source code. Dua buah source code ini mirip dengan source code sebelumnya, yaitu keduanya saling terhubung. Kali ini untuk yang sebelumnya kita cuma bisa untuk menampilkan di bagian server pesan yang ditulis di kelas kliennya. Namun kali ini kita akan mengirimkan data ke server dengan mengetikkan pesannya secara langsung. Saya akan menjelaskan mengenai bagian kelas servernya terlebih dahulu. Untuk bagian yang pertama yaitu import Java IO ini untuk agar program bisa melakukan input dan output. Lalu untuk baris ketiga java.net ini untuk agar program bisa berjalan di dalam jaringan. Lalu untuk baris kelima public class chat server untuk pemberian nama kelas yaitu chat server. Lalu dilanjutkan bagian ketujuh yaitu untuk mendefinisikan atau membuat variabel untuk server socket yaitu serve sock. Lalu untuk membuat variabel port bertipe data integer dengan nilai 1, 2, 3, dan 4. Lalu untuk bagian yang ke-10 atau baris ke-10 ini membuka metode utama, di mana saat membuka metode utama akan langsung muncul print opening port. Lalu di sini akan melakukan keyword try, di mana akan melakukan perintah mencoba, yaitu bagi variabel yang serve stock tadi ini akan menampung data dari port. Lalu jika try ini error maka akan ditangkap oleh fungsi catch, di mana fungsi catch akan menjalankan sistem print unable to attach to port. Ini jika try-nya error. Namun jika try-nya berjalan, dia akan lanjut ke bagian do, yaitu melakukan metode run. Ini dilakukan selama seluruhnya bernilai true atau benar. Nah, tadi kan di bagian try sudah ada menjalankan perintah do, yaitu menuju ke metode run. Nah, kita akan membuat metode run-nya di bagian yang baris ketiga yaitu membuat metode run. Lalu kita di baris yang kedua 4 membuat variabel list yang bernilai 0. Lalu di 25 kita melakukan fungsi try lagi atau keyword try, yaitu perintah untuk mencoba. Di sini ada link untuk melakukan, di sini yang link tadi yang bersifat 0 ini digunakan sebagai penampung atau menerima data dari serve sock yang di atas tadi, yaitu untuk variabel server socketnya. Lalu di sini untuk menerima atau menampung data masuk yang di in, ini juga untuk mendapatkan data yang keluar. Lalu di sini ada untuk membuat variabel baru yaitu message, ini bernilai 0 bukan 0. Lalu ada variabel baru bertipe data string untuk menampung data dari in tadi. Lalu di baris ketiga 1, lalu selama variabel message ini berada dalam kondisi close, maka sistem akan melakukan yang pertama yaitu melakukan print message receive atau pesan diterima. Lalu message tadi yang bernilai 0 akan bertambah secara otomatis ditambah 1. Lalu akan dilakukan lagi langkah selanjutnya melakukan print message, dilanjutkan dengan nomor message-nya yang tadi ditambah 1, lalu data dari variabel message. Lalu di message ini akan menerima data dari in atau membaca data dari in. Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan print dengan tujuan untuk mengetahui nomor message-nya, yaitu pertama message first message
yaitu untuk melakukan print error. Lalu di bagian terakhir ada finally. Ini di finally membuka tray baru, yaitu melakukan print closing connection dan link atau penghubung jaringan tadi terputus. Lalu dibuka lagi penangkap, yaitu catch, untuk menangkap error di mana print akan melakukan, di mana sistem akan melakukan print unable to disconnect. Nah, ini untuk bagian chat servernya. Lanjut kita akan masuk ke pembahasan source code chat client-nya. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk bagian baris 2, 3, 5 ini untuk menjalankan cara input output, lalu di dalam jaringan, lalu kemudian nama kelas. Lalu di sini ada variabel start host bertipe data string, ada host bertipe data INET address, saya tidak tahu ini tipe data atau tidak. Lalu ada port bertipe data integer bernilai 1234. Lalu di sini membuka metode baru, melakukan try, di mana variabel host ini mencoba untuk mendapatkan localhost. Lalu jika tidak bisa, dia akan melakukan print host ID not found. Lalu sistem langsung exit jika dia error atau di bagian catch. Namun jika dia try, dia akan langsung berpindah ke bagian run atau metode run. Nah, setelah itu kita akan membuat metode runnya. Pertama sekali dibuat variabel link yang bernilai 0. Lalu kita melakukan try, di mana link akan menjadi tempat untuk soket untuk mendapatkan data soket, yaitu host dan portnya. Lalu ini untuk menerima data masuk, lalu ini untuk mendapatkan data yang keluar. Lalu user entry untuk memasukkan, mungkin ini menurut saya untuk memasukkan data atau menunjukkan data. Lalu ada tipe data, lalu ada variabel message dan response yang kita buat bertipe data string. Setelah itu, setelah try ini berjalan, akan dilakukan di fungsi do untuk memprint enter message. Lalu ada message-nya itu mendapatkan nilai dari user entry atau membaca dari user entry ini, berarti dari nilai yang diinputkan user entry dibaca oleh message, lalu melakukan print data yang ada pada message tersebut. Lalu di bagian response itu untuk mendapatkan nilai yang ada di in. Dilanjutkan dengan melakukan print server plus data yang didapatkan di respon tadi. Hal ini dilakukan selama message-nya itu berada dalam kondisi close. Lalu jika dia error ditangkap oleh catch, maka dia akan dialihkan ke bagian print stack tray. Di bagian terakhir yaitu finally akan dilakukan fungsi try lagi, yaitu melakukan print closing connection dan linknya langsung terputus atau tertutup. Namun jika error, maka sama saja sebenarnya, dia akan keluar juga, namun bedanya akan melakukan print unable to disconnect. Kita akan mencoba untuk melakukan compile programnya. Nah, ini merupakan filenya. Kita akan menjalankan, yang pertama terlebih dahulu untuk dijalankan adalah bagian chat server. Java server. Maka dia akan langsung membuka open import seperti yang kita bahas tadi. Lalu kita akan membuka chat client-nya. Bagian client enter message. Nah, ini kita masukkan, ini mungkin yang di bagian tadi di entry user kita usah dulu. Setelah itu, maka di bagian server akan menerima pesan dari bagian client. Nah, dari bagian server pula akan
klien agar masuk server message dapat pesan dari server message-nya lagi. Kata Salsabila dengan ada di depannya angka 1 ini menunjukkan 6 message tadi yang di bagian variabel message. Dari situ lagi kita masukkan lalu akan dikonfirmasi di bagian server message lagi diterima. Lalu di klien akan muncul lagi receive server message-nya, berarti sudah diterima di bagian server, yaitu 2, yaitu sebagai nomor message-nya, lalu nanti sebagai pesan. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai program network programming kali ini. Jika teman-teman ingin penjelasan yang lebih rinci atau secara tertulis, bisa mengunjungi blog saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.